Halo, jumpa lagi di channel YouTube Kortugi. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya karena kami tiap hari akan ketemu kamu sebagaimana teknologi dan ilmu pengetahuan di dunia kedokteran gigi selalu berkembang tiap harinya. Dan tingkah pola praktisi-praktisi gigi legal semakin aneh-aneh aja tiap harinya. Seperti ini nih, langsung aja. Nah, kita langsung aja cek akun Instagramnya Vinir Cirebon Jeh. Tempatnya di Cirebon Timur, Buntet, Mertapada, WA ada di sini. Kemudian jam bukanya jam 8 sampai jam 9 malam. Dan kami siap datang ke tempat Anda. Jadi siap dipanggil. Ya, jadi ini adalah tukang gigi panggilan. Nah, kita nggak tahu nih kenapa di sini ada foto perawat ya. Mungkin inikah operatornya atau ownernya, kita nggak tahu ya. Di sini ada tulisan nurse ya, jadi ini perawat anestesi ya, jadi perawat gigi juga bukan gitu. Oke, kita langsung ke postingannya. Jadi kita akan membahas satu hal yang sangat penting nih. Nah, ini nih. Nah, di sini ini ada penjelasannya ya. Di sini adalah pengerjaan crown katanya. Dan dia dibur ya, giginya dibur sedemikian rupa menggunakan bur sampai debu-debu dari serpihan giginya masuk ke hidung ya, sampai bulu hidungnya juga ikutan putih. Oke, ini crown yang nyambung seperti ini, semacam bridge tapi nggak ada yang ompong. Jadi semuanya di crown tapi nyambung, harusnya sih satu-satu. Kecuali kalau ada yang ompong satu di tengah, baru itu nanti bisa nyambung. Nah, ini yang kita fokuskan adalah dia ngebur pakai bur berkecepatan tinggi, tapi nggak keluar air. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Tukang gigi ngebor gigi dengan menggunakan bur kecepatan tinggi tanpa air. Oke, simak terus videonya sampai akhir, kita akan membahas bahayanya seperti apa. Nah, sampai hidung-hidung nih. Ini sebenarnya ada selang airnya nih di sini. Cuman kenapa nggak tahu kenapa dia nggak ngeluarin airnya. Harusnya keluar air. Secara normal untuk bur-bur yang high speed seperti itu atau kecepatan tinggi, dia akan keluar air di sebelah sini nih. Jadi setiap kali burnya berputar, dia akan keluar semprotan air. Itu untuk mendinginkan suhu dari permukaan giginya. Kenapa harus didinginkan? Nah, nanti kita akan bahas bahayanya seperti apa. Ternyata nggak cuma satu kali aja dia ngebur tanpa air ya. Kita lihat di sini. Nah, ini untuk kasus gigi berlubang ya di sini ya. Nah, ini lagi-lagi tidak pakai air. Ya. Ini bur kecepatan tinggi ya. Jadi ketika dia kena permukaan gigi, dia akan menghasilkan panas. Di situ nanti kita akan bahas bahwa panasnya itu akan justru merusak gigi gitu. Nah, ini contoh yang ketiga. Lagi-lagi dia tidak menggunakan semprotan air di bur kecepatan tingginya kayak gitu. Cuman di sini harusnya ada lubang untuk air gitu, dan dia akan nyemprot ke titik pengeboran untuk mendinginkan permukaan yang dibur tadi kayak gitu. Nah, kita akan bahas bahayanya seperti apa. Kita akan buka jurnal untuk landasan teorinya ya. Di jurnal ini dikatakan bahwa putaran handpiece ya, handpiece itu tadi yang alatnya yang dipegang tadi, ketika burnya berputar, itu kecepatannya 200.000 sampai 400.000 RPM, putaran per menit. 200.000 sampai 400.000 putaran per menit. Kenceng banget itu. Dan dia akan menghasilkan suhu ketika dia bergesekan ya di gigi ya. Itu suhunya bisa mencapai 240 derajat Celcius jika digunakan untuk ngebor gigi tanpa pendingin. Nah, panas ini bisa menghasilkan perubahan struktur pada jaringan keras gigi dan perubahan patologis. Jadi patologis ini adalah perubahan yang mengarah ke kerusakan gitu pada pulpa gigi. Nah, di situ. Ya. Pulpanya langsung rusak. Pulpa itu di mana sih? Kita pahami dulu nih. Struktur gigi ya. Struktur gigi ini ada di sebelah luar, itu ada email atau enamel.
Kemudian yang kuning ini adalah dentin, dan yang di tengah ini adalah jaringan pulpa. Di situ ada syaraf, kemudian ada pembuluh darah. Nah, bagian pulpa ini yang nanti akan terpengaruh oleh panasnya yang dihasilkan oleh bur tersebut. Ingat ya tadi ya, dia bisa menghasilkan panas sampai 240 derajat Celcius untuk bur kecepatan tinggi tanpa air. Luar biasa kan? Air aja mendidih itu. Kalau pulpanya terpengaruh ya, pulpanya bisa mati. Pulpa itu mulai rusak, itu juga ada dasarnya. Di suhu berapa dia akan mulai rusak. Nah, di jurnal ini dikatakan bahwa pulpa gigi tidak akan selamat ketika terjadi penambahan suhu di atas 5,5 derajat Celcius. Nah, kalau kita bandingkan dengan panas yang dihasilkan oleh bur kecepatan tinggi tadi, 240. Jauh banget kan? Risiko kerusakan pada jaringan pulpa itu sangat tinggi. Ya, kita lihat tadi, oke, dibur sedemikian rupa ya. Jadi ini dibur sampai giginya pun jadi kecil, artinya dia udah semakin lebih dekat lagi terhadap pulpa, maka panasnya akan jauh lebih memiliki pengaruh terhadap pulpa, kayak gitu. Dan ini tanpa air. Bayangkan kalau panasnya nanti langsung akan berpengaruh ke pulpa, pulpanya bisa mati. Pulpa sehat bisa meradang, pulpa meradang akan mati. Atau pulpa yang sehat langsung mati di kemudian hari. Mungkin saat ini nggak ada masalah, tapi beberapa waktu ke depan, karena itu terjadi kerusakan di jaringan pulpanya, dia akan lama-lama mati. Kalau jaringan pulpa mati, gigi mati, dibiarkan akhirnya jadi sumber infeksi, ya kan? Jadi ini prosedur ngebur ini adalah memiliki risiko membunuh gigi yang tadinya hidup, kemudian jadi mati, membunuh suatu organ yang tidak bisa tumbuh lagi, satu-satunya yang dimiliki oleh seseorang seumur hidupnya dan tidak akan ganti lagi, itu dibunuh sedemikian rupa oleh tukang gigi. Silahkan berpikir kritis, bos. Rela gigimu dibunuh seperti ini, dengan cara seperti ini? Luar biasa kan? Nah, itu tadi risiko terjadinya kerusakan gigi karena sebuah prosedur yang tidak didasari oleh teori. Jadi itulah fungsinya para mahasiswa kedokteran gigi ini belajar secara mendalam dan dengan waktu yang tidak singkat. Jadi jangan dibilang hanya belajar 32 gigi kok lama banget, kayak gitu. Ya salah satunya adalah belajar bagaimana cara menggunakan alat dan bahan tentunya, ya. Kalau kita fokuskan ke alat ya tadi, termasuk pertimbangan seperti ini. Salah memakai alat, hasilnya justru malah membahayakan orang lain. Dan kalau kita lihat di sini adalah alat medis yang harusnya dipakai oleh profesional medis, baik itu dokter gigi atau perawat gigi, bukan tukang gigi. Tukang gigi nggak memiliki ilmu dalam memegang dan mengoperasikan alat ini. Itu sebabnya tukang gigi tidak boleh ngebur gigi, hanya boleh membuat gigi palsu lepasan. Nggak bisa kayak gini, ngebur-ngebur gigi kayak gini nggak boleh. Nggak punya ilmu. Dan buktinya nggak punya ilmu adalah ya itu tadi, dia mengerjakan sesuatu yang sangat berbahaya tanpa ragu-ragu, ya, tanpa mengetahui risikonya seperti apa. Nah, teman-teman mungkin memperhatikan ya alat-alat dokter gigi itu, ya. Jadi seperti ini ya, kurang lebihnya seperti ini. Kalau di kursi gigi, teman-teman mungkin melihat bagian ini. Nah, ini kita jelaskan satu-satu karena jangan sampai salah ya nanti ya. Kok saya di dokter gigi dibur juga nggak pakai air? Nah, itu alatnya beda. Nah, kita jelaskan nih satu-satu. Alat ini adalah alat untuk menyemprot. Jadi dia keluar air atau angin, atau keduanya. Nah, alat yang di sini, ini adalah bur berkecepatan tinggi. Dia dilengkapi dengan semprotan air karena berkecepatan tinggi. Ya, kalau yang di sini adalah scaler untuk membersihkan karang gigi. Nah, yang di sini adalah bur low speed atau berkecepatan rendah. Dia tidak dilengkapi oleh saluran air. Jadi bisa dioperasikan
tanpa air karena dia aman meskipun tanpa air karena kecepatannya sangat rendah. Jadi panas yang dihasilkan oleh bur berkecepatan rendah ini bisa di bawah 5,5 derajat Celcius yang tadi adalah jadi batas keamanan untuk jaringan pulpanya. Jadi mungkin teman-teman dikerjakan dengan bur yang low speed ini dan memang tidak mengeluarkan air. Jadi teman-teman nggak usah khawatir meskipun itu nanti dikerjakan oleh dokter gigi, tapi kok nggak keluar air. Nah, bisa jadi karena beliau menggunakan bur yang low speed. Kalau high speed, dia wajib keluar air. Dan kalau low speed ini mau dibikin keluar air, bisa dengan menggunakan selang ini nih, selang tambahan yang dia akan keluar air. Itu bila diperlukan. Kayak gitu. Ya, jadi mungkin teman-teman memperhatikan ya, ketika di bur kadang keluar air, kadang nggak keluar air. Nah, itu beda. Burnya beda. Nah, seperti ini nih. Alat-alat dokter gigi seperti ini ya. Ini bur yang ini semprotan ya. Dia bisa keluar air, angin, atau keduanya bareng. Nah, ini adalah high speed. Di sini. Ini adalah scaler dan ini adalah low speed. Low speed bisa tidak menggunakan air atau menggunakan air bila diperlukan dengan tambahan selang ini. Ada selangnya di sini. Untuk high speed harus wajib pakai air. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ini adalah high speed, bur kecepatan tinggi. Dia harus keluar air, dan di sini tidak keluar air. Nah, disitulah bahwa alat-alat medis ini harus dipegang dan dioperasikan atau dijalankan oleh orang-orang yang benar-benar ahli di bidangnya. Nggak hanya pakai aja, gitu. Dan itu ada studinya sendiri, makanya harus lama dan harus mendalam. Nggak melulu hanya belajar 32 gigi aja, tapi belajar juga alat-alat seperti ini. Kalau nggak dipelajari, ya seperti tukang gigi itu, ya kita jelaskan dulu, tukang gigi itu, dia tidak memiliki pendidikan formal. Pendidikannya hanya turun-temurun. Diajarkan turun-temurun. Jadi diajarkan dari mulut ke mulut, atau mungkin dari praktik bareng, belajar bersama, belajar berkelompok, tanpa ada pendidikan formal. Dan dia tidak memiliki ilmu bagaimana cara mengoperasikan bur gigi. Di situ bahayanya. Ya, bayangkan aja high speed tadi bikin panas ya, bikin panas banget. Jika di jaringan pulpanya akan mati. Jika di jaringan akar dan sekitarnya, dia akan turun ke bawah ya. Jadi misalkan ini nih struktur gigi di bur dan panasnya sampai ke bawah. Nggak hanya di pulpa aja, di pulpa yang di tengah ini, tapi dia akan kemudian sampai ke bawah, itu akan mengganggu jaringan yang di dalam sini. Jadi gimana? Masih percaya dengan perawatan alternatif yang dianggap murah ini? Murah di awal, mahal di belakang. Dokter gigi tidak terganggu rezekinya oleh mereka. Orang yang berwawasan akan datang ke dokter gigi. Orang yang tidak berwawasan akan datang ke tukang gigi, ke tukang salon untuk melakukan perawatan yang bukan kompetensinya. Kemudian akhirnya juga ke dokter gigi juga. Think smart, stay educated, stay alert. Jumpa lagi besok. Bye.